Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greenstone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Teman-teman, hari ini kita akan membahas dua project token yang paling banyak di request oleh teman-teman ya. Jadi kita akan bahas untuk Ton Telegram, dan juga kita akan bahas Ondo Finance. Nah, ini di request lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman punya koin untuk dibahas, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini ya. Dan yang paling menarik, yang paling banyak di request, kita akan coba bikinkan videonya di next video nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, hari ini Ton Telegram diperdagangkan di kisaran level Rp77.000, di mana pergerakannya sudah mengalami penurunan sejak bulan 6 kemarin ya. Di mana Ton mencapai puncaknya di waktu itu ya, harganya ada di Rp137.000 dan sekarang sedang dalam tahap koreksi. Apakah Ton proyeknya masih bagus? Kenapa harganya turun? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Kalau menurut saya sih Ton jaringannya terus berkembang. Apalagi ada banyak sekali permainan-permainan yang saat ini sudah muncul di Telegram, dan kedepannya ekspansi tidak hanya sampai di permainan atau apps saja, teman-teman. Ton Telegram akan berkembang nanti menjadi marketplace, tempat kita bisa melakukan transaksi ya, jual beli barang gitu. Jadi mirip kayak Shopee ya, cuman dalam aplikasi Telegram. Tapi formatnya nanti kita nggak tahu aplikasi ataupun benda-benda apa saja yang akan diperjualbelikan. Apakah itu dalam bentuk benda digital kayak e-book ataupun hal semacam itu, ataupun mungkin barang-barang yang bisa diraba secara fisik ya, kita nggak tahu pasti. Tapi kedepannya pengembangan dari Telegram akan semakin memperkuat ya Ton sendiri sebagai token atau koin dalam ekosistem tersebut. Selain itu, Ton juga baru saja melakukan pembaruan. Salah satunya adalah meluncurkan yang namanya Society DAO. Jadi ini adalah upgrade terbaru ya, atau pembaruan terbaru yang dilakukan oleh Ton sendiri. Gunanya adalah untuk menunjukkan komitmen mereka, teman-teman, untuk para komunitas supaya bisa meningkatkan desentralisasi dan juga memberdayakan ekosistem yang sedang berkembang dengan pesat saat ini. Dengan adanya Society DAO, teman-teman yang punya token Ton itu akan punya hak suara ya dalam hal kemana kebijakan dari Telegram ke depannya. Gitu. Jadi pengembangannya akan dibawa kemana, kemudian strategi-strategis apa saja, dan tentu saja dengan Ton ini bisa menjadi bahan bakar ya untuk runningnya aplikasi-aplikasi di jaringan Telegram. Kayaknya kedepannya Telegram bisa saja berubah menjadi aplikasi terdesentralisasi sepenuhnya, teman-teman. Tapi masih belum ke sana sih. Cuman ini mengarah ke area tersebut ya, mengarah ke perkembangan Web3 tersebut. Kemudian Tether juga baru saja meluncurkan Dirham ya. Dirham ini mata uang dari Timur Tengah ya, yang di-peg dengan stablecoin, peg by stablecoin, dan juga running di jaringan Ton Telegram. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dari Ton sendiri sebagai salah satu blockchain tidak bisa diremehkan ya. Dia sudah bisa dibilang mendekati teman-teman perkembangan dari Solana dan juga BNB Smart Chain. Saya rasa itu adalah blockchain-blockchain yang mulai bisa digantikan oleh Ton Telegram ke depannya. Jadi secara project sebenarnya ini bakalan terus berkembang ya. Siapa tahu Ton bisa menjadi salah satu penyuplai blockchain terbaik atau terbesar, teman-teman. Jadi dengan dia join dengan Tether meluncurkan Dirham ini untuk market Uni Emirat Arab ya, ini bakalan bisa menjadi salah satu peluang yang bagus untuk pengembangan ekosistem Ton. Selain itu, Ton juga sudah berkolaborasi, terintegrasi dengan beberapa wallet. Salah satunya adalah Bitget Wallet, di mana Ton ini ekspansi ke Bitget ya. Teman-teman, gunanya untuk ya karena user dari Bitget juga lumayan banyak, apalagi wallet Web3-nya itu banyak banget. Dan juga ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang bagus. Mungkin teman-teman ada yang garap beberapa airdrop di jaringan Telegram atau di aplikasi Telegram. Nah, itu kan ada tuh beberapa misi kayak koneksikan dengan Bitget Wallet. Nah, itu adalah impact daripada kerjasama tersebut, teman-teman. Jadi harapannya sih
TON ini bisa menjadi salah satu project yang besar dengan cara jaringannya luas, sehingga user itu nggak ragu-ragu pakai jaringan TON. Jadi nanti ngarahnya bakalan ke sana, dan ini bisa menjadi salah satu prospek yang bagus untuk TON ke depan. Oke, kita bahas harga. Atau kita lihat dulu nih, TON maksimum supply-nya ada di 5,11 miliar ton ya, sementara yang beredar baru separuhnya. Ingat, TON ini unlimited supply. Jadi apapun, teman-teman, yang namanya unlimited supply itu bisa dicetak dengan jumlah yang besar dan tentu saja punya kelemahan, yaitu inflasi. Jadi tetap hati-hati bagi teman-teman. TON sendiri sudah listing di hampir semua exchange besar, jadi nggak perlu khawatir teman-teman, kecuali Coinbase ya. Dia belum listing di Coinbase karena tentu saja Telegram itu cenderung dimusuhi teman-teman oleh ya Amerika. Dan ya kalau kita lihat dari price action sekarang, TON sudah turun lumayan terdiskon. Sebelumnya pernah diperdagangkan di area $8 dan sekarang sudah turun mungkin 40% ya, karena hari ini hanya diperdagangkan di kisaran level $4,89. Saat ini TON sedang berada di atas area support. Ini menunjukkan bahwa akan ada potensi TON berbalik arah. Ingat, ini baru potensi dan belum dikonfirmasi. Ekspektasi kita adalah TON bisa recover naik sampai $5,7 ke depannya. Sementara sih pola yang terbentuk dari TON ini masih dalam pola bearish ya. Kita masih melihat adanya higher low yang terbentuk. Ini mengindikasikan sebenarnya TON ini masih belum lepas dari yang namanya pergerakan penurunan. Itu. Jadi sementara saat ini lagi berada di level support. Semoga area level support ini cukup kuat dan bisa membawa pergerakan TON bisa lebih menguat lagi ke depannya. Tuh, kalau area 4,8 atau 4,7 ini dijebol, maka next support TON cukup jauh. Ada di kisaran 3,4 sebagai level support yang kuat. Jadi karena level supportnya jauh seperti ini, agak riskan kalau teman-teman misalkan beli dan tidak pasang stop loss ya. Better teman-teman kalau yang ada beli karena mungkin ada potensi naik ya, pasang stop loss di kisaran $4,5. Level tersebut cukup ideal teman-teman, mengingat masih adanya kemungkinan untuk TON mengalami atau melanjutkan fase koreksinya. Itu. Jadi penurunan yang terjadi pada TON pada intinya adalah fase yang wajar. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, TON ini sudah rally sangat tinggi di tahun 2024 ini. Sebab perkembangan dari jaringan TON makin lama makin kuat. Kalian bisa perhatikan, dulu TON hanya diperdagangkan di kisaran $2 something. Dia bergerak sideways cukup lama, teman-teman, sebelum akhirnya dia rally sampai $8 kemarin. Dan sekarang turun ke $4,8 adalah hal yang cukup wajar. Bukan berarti TON jelek ya, tapi memang harus ada koreksi terlebih dahulu untuk price action-nya. Oke, itu. Next kita akan bahas Ondo Finance. Hari ini Ondo diperdagangkan di kisaran level Rp10.500. Marketnya turun 3%. Ondo Finance belakangan ini kayak tenggelam, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, supply total dari Ondo ada di 10 miliar token, sementara yang beredar adalah sekitar 3,4 miliar token. Ondo Finance adalah penyedia layanan tokenisasi untuk beberapa aset ya, aset-aset finansial, seperti contohnya adalah obligasi Amerika Serikat, kemudian juga ada beberapa kerjasama tokenisasi di platform lain. Itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini sih Ondo Finance masih tetap berkembang. Cuman perkembangannya itu mengarah ke loyalty untuk para user ya. Ondo Finance meluncurkan yang namanya Ondo Point, di mana Ondo Point ini bisa didapetin kalau teman-teman berpartisipasi dalam campaign ya, dalam campaign dari Ondo. Teman-teman bisa lihat campaignnya di Twitter yang dia punya. Nah, ini kayak kumpul-kumpulan poin gitu, teman-teman. Cuman update dari Ondo Finance untuk bulan Oktober kemarin nggak terlalu banyak. 1, 2, 3, 4. Oh, hanya ada 3 postingan di Twitter di bulan Oktober kemarin. Jadi ini menandakan bahwa Ondo Finance ini kayak ada something. Kenapa dia tidak update lagi, tidak seagresif yang terjadi di bulan Agustus kemarin ya. September dia agak slow, dan di bulan Agustus kemarin Ondo Finance sangat-sangat ramai. Aku di sini mencoba untuk mencari tahu ada apa sih sebenarnya dengan Ondo.
Kalau kita perhatikan, ada satu yang saya curigai sebagai penyebab, yaitu adalah menurunnya return dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ya, pemerintah Amerika Serikat kan punya beberapa jenis obligasi tuh. Ada yang jangka panjang 10 tahun, 5 tahun. Ada yang jangka menengah 3 tahun, 1 tahun. Ada juga yang jangka pendek 6 bulan, 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah, makin ke sini returnnya makin turun. Kenapa demikian? Karena Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, sudah memangkas suku bunga. Jadi kan sebenarnya obligasi ini returnnya cuma sedikit di atas dari deposito. Ya. Jadi kalau suku bunga diturunkan, maka deposito akan turun juga bunganya. Begitu juga dengan obligasi. Tuh, jadi kalau kalian perhatikan sejak bulan Juni dan juga Mei Juni itu penurunan terjadi pada return obligasi. Kalau kalian perhatikan pada chart dari Ondo juga kurang lebih sama. Ondo Finance pada bulan tersebut ya, di bulan Juni itu dia mencapai level all time high-nya. Kalau kalian perhatikan di 1,4 dolar. Ya kan? Return obligasi turun, kemudian harga Ondo Finance ternyata ikutan turun. Dan diperparah lagi sama BTC Dominance yang juga mengalami tren kenaikan ekstrim. Jadi faktor akumulasi tersebut membuat Ondo Finance tidak bergairah, tidak berdaya lah bisa dibilang seperti itu. Itu TVL aku juga perhatikan Ondo Finance TVL-nya sangat-sangat lemah. Ini menunjukkan bahwa Ondo Finance ini saat ini sedang berada dalam harga-harga wajarnya. Lalu ada berita dari Willing Tap yang kabarnya menggunakan Ondo Finance untuk membantu tokenisasi US Treasury Fund mereka. Jadi Wellington Management ya, ini perusahaan manajer investasi saat ini berfokus pada tokenisasi aset treasury. Dan dia menggunakan Ondo Finance sebagai caranya untuk bisa mempermudah teman-teman. Jadi intinya aset-aset obligasi dicatat dalam blockchain ya, sehingga bisa dibilang keamanannya terjamin seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah bentuk nyata kalau Ondo Finance ini punya use case dan juga ada hedge fund yang mau menggunakan Ondo Finance sebagai salah satu alat tokenisasi. Sebelumnya tokenisasi juga sudah dilakukan menggunakan Singapore Dollar ya oleh perusahaan namanya Delta Fund. Itu. Jadi ini juga salah satu use case yang bagus untuk Ondo. Jadi intinya apa? Intinya secara project Ondo Finance memang sebuah project yang digunakan untuk membantu proses tokenisasi. Tuh. Pasar Ondo Finance dia belum listing di exchange besar Binance belum ya. Tapi dia sudah listing di Coinbase. Kalau di Binance kayaknya di market futures dia sudah ada. Atau belum ya? Oh belum teman-teman. Oh oke, ini sudah ada ya Ondo Finance di market futures. Tapi di market spotnya dia belum. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari korelasinya sendiri sih sebenarnya Ondo Finance ini masih bisa berkembang. Lalu gimana untuk price action-nya? Nah setelah bulan Juni kemarin Ondo Finance terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya puncaknya ada di kisaran 1,4 dolar, saat ini hanya di 0,6. Ondo Finance sudah drop lebih dari 50% dalam 6 bulan terakhir. Teman, saat ini pergerakan Ondo Finance masih cenderung dalam tekanan. Smart money-nya masih sangat kecil, kemudian volume perdagangan memang agak ada sedikit peningkatan, cuman belum terlalu kuat. Itu jadi secara tren sebenarnya ini masih dalam tren yang belum begitu bagus ya. Tuh, secara jangka pendek, Ondo Finance masih bergerak dalam posisi sideways sejak bulan September kemarin sampai saat ini. Tapi yang kali ini terjadi adalah smart money sangat-sangat minim. Kalau kalian perhatikan sejak bulan September, Oktober ke November, volume smart money-nya makin lama makin lemah. Itu. Jadi kalau smart money-nya melemah, jadi jangan terlalu berharap kalau Ondo bisa rally jangka pendek, teman-teman. Kemungkinan masih akan membutuhkan waktu. Gitu. Jadi at the end ya masih sideways, masih cenderung korektif ya. Area support bisa diperhatikan di kisaran 0,65 dolar. Sementara itu di area support berikutnya, andai kata level tersebut drop, bisa diperhatikan di 0,51 dolar. Itu sih karena trennya masih cenderung lemah ya, kembali lagi ke market aja.
Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita. Teman-teman, di sini teman-teman bisa dapetin informasi-informasi terbaru, bisa sharing. Ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.